Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Irma Islamia akan menjelaskan tentang Ad-Darsul Awal dari buku mata pelajaran bahasa Arab yang diambil dari kelas 9. Dalam setiap buku pelajaran pasti ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa sih gunanya kompetensi inti dan kompetensi dasar? Gunanya yakni untuk mempermudah seorang pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar ini juga terdapat dalam buku referensi yang kita ambil. Kompetensi ini berdasarkan kepada pengetahuan spiritual dan sikap sosial dari peserta didik. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar. Di sini, kompetensi dasar ini berisi tentang bagaimana penyampaian guru atau pendidik kepada peserta didik. Nah, contohnya dalam bab yang kita pilih, yakni tahun baru Islam. Di sini siswa akan disuruh untuk memahami teks atau bacaan yang terdapat dalam buku tersebut. Nanti dalam masing-masing bacaan tersebut akan ada evaluasi berupa soal dan peserta didik diminta untuk mengerjakan soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhatul Maula, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Untuk melanjutkan presentasi dari teman saya akan menerangkan tentang beberapa materi bab awal. Bab yang pertama yakni tentang mufradat. Jadi nanti peserta didik akan disuguhkan dengan beberapa materi tentang kosakata mufradat sebagai kata kunci. Seperti contohnya bisa kita lihat, yakni sunnatun hijriyatun at-taqwim al-ila akhirih. Nanti peserta didik akan diuji untuk menghafalkan beberapa kosakatanya. Kemudian subbab kedua yakni tentang sebuah cerita yang berbahasa Arab. Cerita ini bergantung pada mufradat kosakata di awal tadi sebagai kunci. Jadi nanti para peserta didik akan memahaminya perlahan per alimnya. Kemudian subbab ketiga yakni tentang asmaul syuhur al-qamariyah, tentang nama-nama bulan dalam qamariyah. Yakni nanti peserta didik akan membaca secara berulang-ulang agar mereka dapat memahami dan juga menghafal nama-nama bulan tersebut. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Dona Alfira. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Alfira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab bagian yang kedua, yaitu penjelasan fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il adalah kalimat atau kata yang menunjukkan suatu pekerjaan. Fi'il itu ada 3, madi, mudhari', dan amar. Dan pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai fi'il madi dan fi'il mudhari'. Fi'il madi adalah kalimat atau kata yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau atau yang sudah terjadi sebelumnya. Contohnya, Farhan zahaba ilal madrasah bil amsi, berarti sudah kemarin Farhan pergi sekolah. Kemarin Farhan pergi ke sekolah. Dan zahaba itu menunjukkan bahwa si Farhan itu dia satu orang laki-laki. Kalau dia menunjukkan dia dua orang laki-laki, Farhan wa Ali zahaba ila madrasah bil amsi. Sedangkan fi'il mudhari' adalah kalimat atau kata yang menunjukkan makna sedang atau akan dikerjakan. Contohnya, Azizah wa Khalidah tajlisani amamal fasli al-an. Berarti Azizah dan Khalidah duduk di depan kelas saat ini, sekarang. Berarti pekerjaan yang dilakukan sekarang. Tajlisani menunjukkan bahwa mereka dua orang perempuan pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tandanya apa? Ada ya dan ta, yaitu ya mudhara'ah dan ta mudhara'ah, sebagai penanda bahwa dia fi'il mudhari'. Setelah ini kita akan membahas tasrifan fi'il madi dan fi'il mudhari' untuk mengetahui ketika dia satu orang laki-laki seperti apa. Pada tasrif ini akan menyesuaikan ketika
fa'il kita menunjukkan dua orang perempuan, maka fi'ilnya akan berbentuk seperti apa. Dan ketika menjadi saya, fa'ilnya menjadi saya, maka fi'ilnya akan berbentuk seperti apa. Nah, itu tergantung dengan tasrifnya. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu domirnya apa. Seperti huwa, dia satu orang laki-laki. Huma, dia dua orang laki-laki. Hum, dia tiga orang laki-laki atau lebih, jadi banyak. Hiya, dia satu orang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, dia tiga orang perempuan atau lebih. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, kamu tiga orang laki-laki atau lebih, jadi banyak. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antuna, kamu tiga orang perempuan atau lebih. Ana, saya. Nahnu, kita. Jadi disesuaikan dengan domir dalam menentukan fiilnya, nanti disesuaikan dengan domir, bahwa dia failnya ketika menjadi dia satu orang laki-laki, maka fiilnya akan seperti apa. Jadi untuk mempermudah dalam menghafal tasrifan, itu bisa dinyanyikan atau dihafal seperti biasa. Contohnya, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kalau seperti itu kita lebih mudah untuk mengingat. Berarti kita berpatok pada lafaz fa'ala. Fa'ala berarti kalau misalnya diganti zahaba, 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 zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Kemudian fi'il mudhari sama seperti tadi, disesuaikan dengan domir yang sudah saya bacakan tadi. Domirnya huwa, huma, hum, dan seterusnya. Namun pada fi'il mudhari dia itu terdapat ya mudharaah dan tak mudharaahnya. Berarti dia menjadi yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah, kalau fi'il mudhari disesuaikan seperti itu tadi, ada ya mudharaahnya dan tak mudharaahnya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman di atas, di sini kelompok kami melakukan evaluasi kepada peserta didik dalam bentuk soal. Nah, dalam setiap materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi ada evaluasi berupa soal. Nah, untuk soal yang pertama yakni imla. Seorang pendidik menyampaikan atau menceritakan sebuah narasi dan peserta didik melengkapi kata-kata yang rumpang seperti pada contoh di atas ini. Nah, nanti setelah mengerjakan akan dikumpulkan kepada pendidik yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk evaluasi soal yang kedua yakni kami membuat sebuah potongan narasi dan nanti peserta didik menjawab dengan jawaban benar atau salah. Namun dalam bahasa Arab sahih atau khoto. Sahih itu dilambangkan dengan huruf shad seperti pada contoh di atas. Nah, sedangkan khoto itu dilambangkan dengan huruf kha seperti pada contoh di atas. Nah, untuk evaluasi selanjutnya yakni peserta didik akan disuguhkan dengan tabel. Nah, dalam tabel tersebut nanti peserta didik diharuskan untuk mengisi sesuai dengan apa yang diketahuinya. Nah, pengisian ini berdasarkan tasrif yang sudah diajarkan oleh pengajar sebelumnya. Nah, dalam evaluasi soal selanjutnya yakni peserta didik dianjurkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pada narasi yang telah dijelaskan tadi. Nah, menjawabnya yakni harus dengan menggunakan bahasa Arab dan sesuai dengan kaidah atau aturan dalam penulisan
harap dengan benar. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.